Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GPD ILSYAD Magelang. Satu sukacita tersendiri ketika kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Sebelum kita memulaikan renungan kita pada pagi hari ini, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara mendeklarasikan salam revival itu untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan. Renungan kita hari ini kita ambil dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, di dunia ini ada banyak sekali jalan yang harus kita lalui untuk menuju ke suatu tempat ya Bapak Ibu. Misalkan saat kita mau ke gereja, kita harus melalui jalan A, kemudian kita harus berbelok melewati jalan B sejauh sekian meter. Dan harus menyeberang jalan atau mengikuti arahan-arahan jalan yang lain. Sehingga kita sampai ke gereja. Nah, kita pun tidak harus melewati satu rute saja. Bisa jadi kita melewati beberapa rute, tergantung dari jalan apa yang akan kita pilih. Nah, berbicara tentang jalan, dalam kehidupan rohani kita, ada jalan yang harus kita tempuh. Tapi pilihannya tidak ada banyak, berbeda dengan jalan yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Jika kita mengingat lagu sekolah minggu, itu ada dua jalan, yaitu jalan yang menuju kepada kebinasaan atau jalan yang menuju kepada kekekalan. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, ayat yang kita baca tadi, Amsal 22 ayat yang ke-6, dikatakan, train up a child in the way he should go. Atau diartikan, latihlah seorang anak di jalan yang seharusnya ia tempuh. Nah, jika kita diperhadapkan kepada dua pilihan jalan di dunia ini, yang tadi kita bahas ada dalam lagu sekolah minggu ya, yaitu jalan kepada kebinasaan atau jalan kekekalan, saya yakin kita semua sepakat bahwa jalan yang seharusnya kita tempuh adalah jalan kekekalan. Bacaan firman Tuhan hari ini berupa sebuah perintah. Didiklah atau latihlah orang muda atau seorang anak di jalan yang seharusnya ia tempuh. Sehingga artinya kita harus mendidik anak-anak muda di jalan yang seharusnya ia tempuh, yaitu jalan kekekalan. Nah, lalu bagaimana cara kita mendidik anak-anak muda di jalan kekekalan? Yang pertama, kita buka di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 9. Ya. Demikian firman Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, cara pertama yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita di dalam jalan kekekalan itu, yang pertama adalah mengajarkan secara berulang-ulang, mengingatkan mereka, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, membicarakan perbuatan Tuhan kepada mereka setiap hari, secara berulang-ulang, kapanpun dan dimanapun ya Bapak Ibu. Namun sebelum kita mengajarkannya secara berulang-ulang, ada yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 yang tadi sudah kita baca bersama-sama, yaitu dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kita harus terlebih dahulu memperhatikan setiap kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga kita tidak salah dalam kita memberikan, mengajarkan,
menceritakan tentang kebenaran firman itu kepada anak-anak kita. Sehingga tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru adalah memperhatikan apa yang menjadi firman Tuhan, kemudian kita mengajarkannya secara berulang-ulang kepada anak-anak kita, membicarakan firman Tuhan itu kapanpun dan dimanapun. Dalam ayat 7 dikatakan, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kapanpun, dimanapun kita berada, Bapak Ibu, marilah kita membicarakan kebaikan Tuhan, mengingatkan, menceritakan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan itu, sehingga anak-anak kita nantinya mengingat setiap kebaikan Tuhan itu. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yang bisa kita lakukan, kita buka di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Cara selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita mengikuti apa yang menjadi amanat agung yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu yang amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian di ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus meminta kita untuk mengajarkan segala sesuatu yang sudah Ia perintahkan kepada kita. Nah, langkah selanjutnya ini adalah mengajarkan untuk anak-anak kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Tapi sebelum kita mengajarkan untuk mereka melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, tentunya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan terlebih dahulu, karena akan lebih efektif ketika kita mengajarkan anak-anak untuk melakukan firman Tuhan ketika kita sudah menjadi pelaku firman terlebih dahulu, ketika kita bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita terlebih dahulu. Jadi ada dua cara ya Bapak Ibu yang bisa dilakukan agar kita bisa mendidik anak-anak kita untuk tetap berada di jalan kebenaran atau jalan kekekalan itu. Yang pertama tadi mengajarkan secara berulang-ulang, dan yang kedua kita juga mengajarkan mereka untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, di mana kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman itu terlebih dahulu. Nah, mungkin juga ada di antara kita yang mendengarkan renungan ini adalah anak-anak muda atau anak-anak usia remaja, juga mempertanyakan, lalu apa yang harus saya lakukan terkait dengan firman Tuhan ini? Nah, dengan kita sebagai orang-orang muda, kita juga bisa melakukan firman Tuhan ini, yaitu dengan cara memperkatakan ayat firman ini kepada diri kita sendiri. Aku mau mendidik diriku sendiri di dalam jalan kebenaran, di dalam jalan kekekalan. Nah, caranya untuk anak-anak muda yang pertama adalah di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kalau tadi untuk orang-orang tua, untuk para guru, boleh memperhatikan firman Tuhan dulu, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan terlebih dahulu untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak. Nah, kita sebagai anak-anak muda, kita juga bisa untuk mendidik diri kita sendiri tetap berada di jalan kebenaran, yaitu dengan menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Tidak lain caranya adalah dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu yang menjaga kehidupan kita, sehingga kita tetap bersih kelakuannya di dalam Tuhan, tetap berada di jalan kebenaran itu. Lalu cara yang kedua untuk anak-anak muda, yaitu di dalam Amsal 6 ayat yang ke-20 sampai 23. Amsal 6 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Nah, cara kedua yang bisa kita lakukan adalah memelihara ajaran orang tua kita. Ketika orang tua tadi memberikan ajaran, memberikan didikan kepada kita, maka tugas kita atau respon kita yang terbaik adalah memelihara ajaran itu. Sehingga di Amsal 6 ayat yang ke-22 tadi, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya, jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya, jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Nah, ajaran dari orang tua kita, didikan dari orang tua kita itulah yang akan menjaga kita untuk stay on track, untuk tetap di dalam jalan kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat ini tadi, Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah, ketika kita mendidik anak-anak muda atau anak-anak muda mendidik diri kita masing-masing ya, untuk kita berada di jalan yang patut bagi kita, yaitu jalan kekekalan, akan ada dampak, akan ada hasil yang akan kita peroleh, yaitu maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sehingga kita akan tetap berada di jalan kebenaran itu, kita sama-sama menuju kepada kekekalan itu, bukan kepada kebinasaan. Puji Tuhan, amin untuk setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian bagi baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang mau dididik dan mau mendidik setiap orang-orang di sekitar kami untuk kami tetap berada di jalan-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah keluarga GPD El-Shaddai Magelang hendaknya hidup dalam kelegaan, sebab keluarga GPD El-Shaddai Magelang mencari titah-titah-Mu. Keluarga GPD El-Shaddai Magelang hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan setiap doa kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.